Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ahli surga yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Kiai Ikada pada channel Karya Generasi Surga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kita untuk belajar bersama, membuka wawasan bersama, membuka pemikiran bersama, yaitu cara mengamalkan surat Al-Fatihah. Sebelum itu, Kiai mau bertanya, dan pertanyaan ini sangat sederhana. Bagaimana cara mengamalkan surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kata perintah di situ yaitu kul. Kita disuruh bicara. Kita disuruh ngomong. Huwallahu ahad. Maka logika Kiai mengamalkan surat Al-Ikhlas ayat 1 bukan dibaca secara utuh. Kalimat aslinya adalah qul huwallahu ahad. Maka cara mengamalkannya hanya mengungkapkan atau hanya mengatakan huwallahu ahad. Biasanya kalau ada yang bertanya, siapa Allah? Huwallahu ahad. Atau contoh yang lebih simpel lagi, dan teman-teman para ahli surga pasti sering membaca kalimat ini. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau Kiai ingat, ini firman Allah di Quran surat Al-An'am ayat 162. Kita buka bersama-sama. Surat Al-An'am 162. Perhatikan kalimat dan terjemahannya ya teman-teman. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita melaksanakan salat, kita hanya membaca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tidak dibaca utuh. Dan itu teknik mengamalkan ayat. Dan mungkin Kiai dulu, pempraktekan Kiai dulu, cara mengamalkan ayat itu dibaca berulang kali. Jadi qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca 33 kali, dibaca 100 kali, dibaca 1000 kali. Itu cara pempraktekan yang Kiai lakukan dahulu. Tapi ketika memahami dan memperhatikan ayat-ayat mufassalat, perincian tentang cara pengamalan ayat, maka seharusnya kita mengamalkan ayat itu dalam sisi praktek ya, itu tidak dibaca secara utuh, tapi kita kenali dulu perintah Allahnya. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita disuruh membaca. Maka yang kita baca sesuai dengan konteksnya. Inna solati usalli faradal maghribi salasa raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu pempraktekan sesuai dengan konteks salat. Kemudian nusuk. Aku berniat melaksanakan nusuk lillahi ta'ala. Mahya, aku berniat mencari penghidupan lillahi ta'ala. Termasuk mamat, menghadapi kematian. Aku berniat menerima kematian, ketetapan kematian dari Allah lillahi rabbil alamin.
Nah, ini salah satu cara mengamalkan ayat Al-Quran, bukan dibaca berulang-ulang sampai sebanyak-banyaknya, ratusan kali, ribuan kali, dan lain sebagainya. Agak sedikit berbeda, teman-teman para ahli surga sekalian. Namun, itu logik dan masuk akal bagi pribadi kiai sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara mengamalkan surat Al-Fatihah? Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengamalkannya? Kalau kita perhatikan terjemahannya, maka terjemahannya itu berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah. Ini pernyataan namun berisi perintah. Kita harus menyebut nama Allah. Kenapa? Ciri orang ingat Allah itu menyebut namanya. Dan Kiai ingat kalimat wala zikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu lebih besar pahalanya. Maka, bagaimana cara mengamalkan surat Al-Fatihah ayat 1 ini? Kita harus menyebut nama Allah dari segala perbuatan kita, pengamalan, apapun bentuk pekerjaan kita. Bagaimana cara menyebutkannya? Maka Kiai ingatkan rukun mardotillah. Menyebut nama Allah di awal, di pertengahan pekerjaan, dan di akhir pekerjaan kita. Contoh, makan. Maka, menyebut nama Allah di awal, kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengingat nama Allah di awal atau menyebut nama Allah di awal. Lalu setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita harus Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena kita mau makan, maka karenamu ya Allah aku makan. Atau akulu lillah. Bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya, aku makan karenamu ya Allah. Lalu yang ketiga, dari rukun mardotilah menyebut Allah di pertengahan, yaitu membaca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Lalu makan dengan etika Nabi, mengikuti adab Nabi dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad ketika makan. Setelah selesai makan, kita mengingat Allah lagi, yaitu membaca atau mengucap taqabbalallah, yang terakhir alhamdulillahirabbil alamin. Karena perintah Allah atau pernyataan Allah, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu contoh mengamalkan surat Al-Fatihah ayat 1. Menyebut nama Allah. Logika Kiai, kita harus menyebut nama Allah di awal, di pertengahan, dan di akhir dari semua a'mal atau perbuatan kita. Maka nanti akan kita ketahui hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyah wa innama likulli mri'in ma nawa. Dan hadis itu cocok dengan pernyataan Allah yang berisi perintah. Kita harus menyebut nama Allah atau mengingat nama Allah. Itu baru makan, teman-teman. Bagaimana dengan tilawah Al-Quran? Kita harus mengingat Allah di awal, maka harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita harus membaca lillah. Kalimatnya, karenamu ya Allah saya membaca Al-Quran ini. Atau ana aqra'u hazal Quran lillah. Atau atslu hazal Quran lillah. Lalu berdoa. Apa doanya? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atau berdoa sesuai dengan bahasa masing-masing. Doa itu isinya permintaan. Tambahkanlah ilmuku ya Allah. Tambahkanlah petunjukmu ya Allah sehingga aku bisa mengingat ayat-ayat yang aku baca atas izinmu. Itu doa. Selesai membaca Al-Quran, kita mengucap taqabbalallah atau taqabbal minni ya Allah. Yang terakhir adalah alhamdulillahirabbil alamin.
itu contoh cara mengamalkan surat Al-Fatihah ayat 1. Maka kita berlanjut ke ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana cara mengamalkannya? Apa kita harus membacanya 33 kali, 100 kali, 1000 kali, atau lebih banyak lagi? Tidak, sekarang kita perhatikan maknanya, terjemahannya saja. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana cara mengamalkannya? Kiai akan share di sini. Mari kita sama-sama membuka di surat 23 ayat 28, surat Al-Mu'minun ayat 28. Teman-teman bisa membuka kitab Al-Quran di rumah dan Kiai akan membacanya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza istawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki fakul alhamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Kita baca terjemahannya. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Jadi, kita mengamalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ketika kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya, dari segala macam kemudaratan. Kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ada contoh ayat-ayat mutasyabihat lainnya, yaitu di surat 29 ayat 63. Surat 29 ayat 63. Teman-teman bisa memperhatikannya di rumah dan Kiai akan membaca di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Kita baca terjemahannya. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dan langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi yang sudah mati? Tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Jadi kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ketika ada yang bertanya, siapa yang menurunkan hujan dari langit? Kita jawab, Alhamdulillah, yaitu Allah. Ini cara mengamalkan ayat surat Al-Ankabut ayat 63. Teknik mengamalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita cari lagi dan akan baca lagi ayat mutasyabihat dari teknik mengamalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu kita sama-sama membuka di surat 14 ayat 39. 14 ayat 39 di surat Ibrahim ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar dan memperkenankan doa. Di sini kita membaca atau mengucapkan Alhamdulillah ketika kita diberi anak atau keturunan, seperti yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika diberi Ismail dan Ishak ketika dia berada di umur yang tua. Ini contoh yang lain dari cara mengamalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan baca lagi ayat mutasyabihat, ayat yang serupa di surat 35 ayat 34. Surat Fatir ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah
yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri. Kita diberi atau dihilangkan oleh Allah duka kita, kesusahan kita. Kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Itu beberapa contoh cara mengamalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kalimat yang ketiga dari surat Al-Fatihah adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Bagaimana cara mengamalkannya? Kita ingat Ar-Rahman, Allah disebut Maha Pengasih karena Allah memberi kita apa? Jawabannya ada di surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Maka cara mengamalkan ayat ini bukan dibaca berulang-ulang dan sebanyak-banyaknya. Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Bukan seperti itu. Tapi kita mengamalkannya adalah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, sehingga tuntas segalanya. Dan kita sampaikan walaupun satu ayat. Itu mengamalkan kalimat Ar-Rahman. Lalu kalimat Ar-Rahim, bagaimana cara mengamalkannya? Selain kitab Al-Quran, artinya kita mengamalkan secara praktek. Memberikan pendapat, memberikan rizki, memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahim. Walaupun seseorang itu terlahir sebagai orang kafir, Allah telah tetap memberikan dia rizki, tetap memberikan dia kesehatan, tetap memberikan dia nikmat, tetap memberikan dia kemudahan dalam segala pekerjaan. Itu karena Ar-Rahimnya Allah. Begitu pula orang-orang yang beriman dan bertakwa diberikan oleh Allah selain Al-Quran, yaitu kesehatan, umur panjang, dilindungi oleh Allah, dan lain-lain sebagainya. Itu cara mengamalkan firman Allah yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lanjut ayat ke-4, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terjemahannya, yang menguasai hari pembalasan. Coba teman-teman para ahli surga berpikir, bagaimana cara mengamalkan ayat ini? Kalau kiai pribadi, logika kiai, cara mengamalkan ayat ini, jangan membalas ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, tapi kita maafkan sebagai sikap ketakwaan. Biar Allah yang membalasnya. Ingat cerita Nabi Muhammad ketika dihina, dicaci maki, diolok-olok. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad membalasnya dengan olok-olok? Tidak. Apakah Nabi membalasnya dengan menghina juga? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkunjung, bersilaturahmi kepada orang yang sakit yang menghina beliau. Bahkan Nabi memberi makan dengan menyuapinya kepada seseorang yang selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah ciri orang yang bertakwa, seperti yang tertulis di surat Ali Imran ayat 133-134. Kita akan membacanya bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Kita lanjutkan. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Kita baca terjemahannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu luang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya
dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Logika kiai, cara mengamalkan Malik Yaumiddin adalah jangan membalas keburukan orang dengan keburukan, tapi balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan kita. Dan kita tawakal kepada Allah, Allah lah yang akan membalas keburukan seseorang itu yang dilakukan kepada kita. Itu cara mengamalkan Malik Yaumiddin. Lalu, ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Menyembah dan mempersembahkan. Dan kita memohon pertolongan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat abida na'budu. Lalu kalimat ista'ana yasta'inu, nahnu nasta'inu, dan kami memohon pertolongan. Sama-sama kita buka di surat 51 ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56, penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Teknik-teknik menyembahnya seperti salat dengan rukun-rukunnya dan gerakan-gerakannya. Termasuk membaca 5 rukun mardotilah itu. Kami menyembah dan mempersembahkan untukmu ya Allah. Dan kita buka surat Al-Baqarah ayat 45 yang menjelaskan tentang esensi dari nasta'in. Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari ayat ini, maka mengamalkan kalimat nasta'in, kita harus memahami kata sabar dan salat. Meminta pertolongan artinya meminta sesuatu. Maka ayat mufassalat dari kalimat nasta'inu bermakna, ya Allah, kami meminta pertolongan kepada Engkau agar kami menjadi orang yang selalu sabar dan orang-orang yang selalu sholat. Aqimis sholah li zikri. Ada juga ayat penjelasannya, agar kami selalu menjadi orang yang ingat Engkau, mengingat Allah. Lalu ada juga esensi dari sholat sebagai ayat mufassalatnya, agar kami tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Maka mengamalkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita persembahkan segala perbuatan kita kepada Allah, untuk Allah, berdoa, taqabbalallah, alhamdulillah. Yang kedua, kita selalu berdoa kepada Allah, memohon pertolongan agar selalu menjadi orang yang sabar dan orang-orang yang sholat. Bagaimana teman-teman? Mudah dipahami? Kita buka lagi Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Mintalah pertolongan kepada Allah agar menjadi orang yang sabar dan orang-orang yang salat, mengamalkan salatnya. Sabar artinya orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Belajar Al-Qur'annya sungguh-sungguh, mengamalkan Al-Qur'annya sungguh-sungguh, makannya sungguh-sungguh di jalan Allah, ingat Allah, mengikuti sunnah Nabi,
minumnya demikian, mencari penghidupannya demikian, apalagi mendidik keluarganya demikian pula sungguh-sungguh di jalan Allah. Dan yang kedua, agar menjadi orang yang selalu sholat atau mendirikan sholat. Baik itu akimi sholah li zikri ataupun akimu as-sholata wa atu az-zakata. Nanti ada ayat-ayat perincian yang lainnya yang akan kita bahas pada tema di kesempatan yang akan datang. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah akan selalu beserta kita kalau kita selalu sungguh-sungguh di jalan Allah. Itulah cara mengamalkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita baca ayat ke-6. Ihdinas syiratal mustaqim. Kita perhatikan terjemahannya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di sini esensinya adalah berdoa. Berdoa sebelum meminta duniawi, maka kita meminta kepada Allah agar selalu ditunjuki kita kepada jalan yang lurus. Nanti apa sih bentuk syiratal mustaqim itu? Yaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat. Jalan orang yang Allah selalu beserta mereka. Siapakah orang-orang yang selalu beserta Allah? Ayat mufassalatnya, ayat perinciannya, kita akan menemukan di Al-Quran, Innallah ma'al mu'minin. Yang kedua, Innallah ma'al muhsinin. Lalu yang ketiga, Innallah ma'al muttaqin. Dan yang keempat, Innallah ma'as sabirin. Jadi kita minta kepada Allah tunjuki ke jalan yang lurus, ke jalan yang mana di jalan itu kita bisa menemukan petunjuk dari Allah dan bertemu kepada orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allazina, orang-orang yang amta 'alaihim, yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi 4 kategori orang-orang yang selalu beserta Allah tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang engkau murkai. Kalau dari ayat ini ada kalimat huda, syiratal mustaqim, ada ihdina, huda. Jadi syiratal mustaqim itu adalah huda, tempat orang-orang yang diberi petunjuk, menunjukkan allazina amta 'alaihim, orang yang diberi nikmat. Maka orang-orang yang maghdub, dimurkai oleh Allah, adalah orang-orang yang berada di luar petunjuk Allah. Kalau kita memperhatikan katanya, ayat mubayyinat dari al-maghdub yaitu orang-orang yang tidak memahami petunjuk. Maka Allah memurkai orang-orang yang tidak memahami petunjuk. Kalau orang-orang yang tidak mengamalkan petunjuk disebut dolun, orang-orang yang sesat. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar tidak dipertemukan, tidak dikumpulkan, tidak diikut sertakan kepada orang-orang yang maghdub, selalu dimurkai oleh Allah karena tidak memahami petunjuk, dan dolun atau dolin, orang-orang yang sesat karena tidak mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah teman-teman para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara mengamalkan surat Al-Fatihah. Setelah lafaz, setelah kita membacanya, kita langsung praktekkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan kita di kehidupan, di keseharian kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat ini menjadi teknik mengamalkan dari surat Al-An'am ayat 162, yaitu Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qulnya dihilangkan sebagai kata perintah untuk berbicara atau membaca. Yang kita baca adalah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikianlah para ahli surga. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru, membuka wawasan dan membuka pemikiran kita. Taqabbalallah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, dan nomor 3 kan kitab tafsir para ulama sebagai sumber bacaan, referensi bacaan kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.